Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulikram Azhari, NIM 23129280. Kali ini saya akan menjelaskan kembali materi mengenai gaya kepemimpinan. Nah, sebelum kita masuk kepada apa itu kepemimpinan, kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan menggerakkan individu atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, seseorang yang pemimpin tidak hanya memberikan perintah, tetapi juga menginspirasi, memberi contoh, dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan keberhasilan bersama. Ada beberapa ciri-ciri pemimpin yang efektif. Yang pertama itu memiliki visi yang jelas. Yang kedua itu komunikasi yang efektif. Nah, yang ketiga mampu membuat keputusan. Yang keempat, empati terhadap anggota kelompoknya. Begitu. Nah, selanjutnya kita masuk kepada jenis dan gaya kepemimpinan. Terdapat 5 gaya kepemimpinan yang saya pahami. Nah, yang pertama itu ada gaya kepemimpinan otoriter atau biasa disebut dengan autocratic leadership. Gaya ini ditandai dengan pemimpin yang membuat keputusan secara mandiri tanpa banyak masukan dari anggota timnya. Pemimpin ini biasanya menentukan arah, tujuan, dan metode pelaksanaan serta mengawasi implementasinya secara ketat sehingga gaya kepemimpinan ini sangat baik untuk dilaksanakan. Nah, ciri-ciri dari gaya kepemimpinan otoriter yaitu pemimpin memberikan instruksi yang jelas dan spesifik kepada anggota timnya. Nah, yang kedua, tidak banyak ruang untuk diskusi atau ide dari anggota tim kelompoknya. Nah, yang ketiga itu hierarki kekuasaan yang sangat jelas terhadap pemimpin sehingga pemimpin tersebut berada di puncak sehingga tidak dapat diganggu-gugat. Nah, selanjutnya keunggulan dari gaya kepemimpinan ini yang pertama itu efektif dalam situasi darurat yang membutuhkan keputusan yang tepat. Yang kedua, cocok untuk tim yang kurang berpengalaman dan memerlukan arahan yang jelas. Nah, yang ketiga itu dapat mengurangi kebingungan atau perdebatan dalam eksekusi tugas. Nah, ada juga kekurangan dari gaya kepemimpinan ini. Yang pertama, dapat menurunkan motivasi dan kreativitas anggotanya. Nah, yang kedua, kurangnya keterlibatan anggota bisa menciptakan rasa keterasingan. Nah, yang ketiga, risiko munculnya konflik jika anggota merasa tidak dihargai dalam kelompok tersebut. Nah, ada contoh situasi dari gaya kepemimpinan ini. Ketika seseorang kepala proyek di lokasi bencana memimpin dengan tugas untuk menyelamatkan korban dalam waktu singkat tanpa toleransi terhadap penundaan. Yang kedua itu ada gaya kepemimpinan demokratis. Dalam gaya ini, pemimpin melibatkan anggota tim dalam proses pengambilan keputusannya. Masukan dari anggota itu akan dihargai dan keputusan diambil secara kolektif atau dengan persetujuan bersama. Ciri-ciri dari gaya kepemimpinan ini yang pertama, pemimpin menjadi fasilitator dan membuka ruang untuk berdiskusi. Nah, yang kedua, anggota tim merasa lebih memiliki peran penting dalam membuat keputusan. Nah, yang ketiga, keputusan sering diambil berdasarkan suara yang mayoritas. Nah, keunggulan dari gaya kepemimpinan ini yang pertama meningkatkan motivasi, rasa memiliki, dan kepuasan anggota timnya. Yang kedua, ini mendorong kreativitas dan inovasi melalui ide-ide dari berbagai sudut pandang. Nah, yang ketiga, membangun kepercayaan dan hubungan yang lebih baik dalam sesama anggota tim. Nah, kekurangan dari gaya kepemimpinan ini yaitu proses pengambilan keputusan yang cenderung lebih lambat dari biasanya. Yang kedua, tidak selalu cocok untuk situasi yang membutuhkan keputusan yang cepat. Yang ketiga, bisa menjadi kebingungan jika pemimpin gagal mengambil keputusan akhir. Nah,
Contoh situasinya ketika dalam sebuah perusahaan teknologi, tim pengembangan perangkat lunak berdiskusi dan memutuskan fitur yang akan ditambahkan ke produk berdasarkan masukan dari seluruh anggotanya, sehingga seluruh anggota memiliki peran dalam diskusi tersebut. Nah, selanjutnya itu ada gaya kepemimpinan laissez-faire. Gaya ini memberikan kebebasan penuh kepada anggota timnya untuk mengambil keputusan dan mengatur cara kerja mereka. Pemimpin hanya terlibat jika diperlukan saja. Nah, ciri-ciri dari gaya ini, yang pertama, pemimpin memberikan kepercayaan penuh kepada anggota timnya. Yang kedua, tidak ada pengawasan yang ketat dari pemimpin tersebut. Yang ketiga, pemimpin lebih berfungsi sebagai penasihat atau mentor dari rekan-rekannya. Keunggulan dari gaya ini, yang pertama, cocok untuk tim yang sangat kompeten, kreatif, dan mandiri. Yang kedua, mendorong inovasi dan pengembangan individu dari anggota-anggota tersebut. Yang ketiga, anggota tim ini merasa dihargai atas kepercayaan yang diberikan oleh pemimpin tersebut. Nah, kekurangan dari gaya ini bisa menyebabkan kekurangannya arah atau koordinasi dari tim tersebut. Yang kedua, tidak efektif untuk tim yang kurang berpengalaman. Yang ketiga, risiko anggota tim merasa terabaikan jika pemimpin terlalu pasif. Nah, contoh situasinya ketika seseorang pemimpin perusahaan startup teknologi memberikan kebebasan kepada tim desain untuk menciptakan branding baru tanpa banyak campur tangan dari pemimpin tersebut. Nah, selanjutnya ada yang namanya gaya kepemimpinan transformasional. Pemimpin transformasional berfokus pada inspirasi dan motivasi anggota tim untuk mencapai tujuan besar yang melampaui target biasanya. Gaya ini sering melibatkan perubahan besar dalam organisasi tersebut. Ciri-ciri dari gaya ini, yang pertama, pemimpin memiliki visi yang kuat dan mampu menginspirasi dari anggotanya. Yang kedua, pemimpin memiliki visi yang kuat dan mampu pemimpin membangun hubungan emosional dengan anggota timnya. Yang ketiga, fokus pada pengembangan pribadi dan profesional dari anggota tim tersebut. Keunggulan dari gaya kepemimpinan ini itu yang pertama, meningkatkan motivasi dan semangat kerja anggota tim. Yang kedua, membawa perubahan positif dan informasi besar. Yang ketiga, membentuk pemimpin baru di dalam tim tersebut. Nah, kekurangan dari gaya ini, yang pertama, tidak selalu cocok untuk tugas rutin atau prosedur yang sangat terstruktur. Yang kedua, membutuhkan pemimpin yang sangat karismatik dan kompeten dalam memimpin dari perusahaan tersebut. Yang ketiga, risiko burnout karena berekspektasi tinggi terhadap anggota tim dari pemimpin itu. Nah, contoh situasi dari gaya kepemimpinan ini, ketika seseorang CEO memotivasi karyawan untuk mengubah cara kerja perusahaan menjadi lebih ramah lingkungan dengan target ambisius mengurangi emisi karbon. Selanjutnya, ada gaya kepemimpinan transaksional. Gaya ini berfokus pada sistem penghargaan dan hukuman untuk memotivasi anggota timnya. Pemimpin memantau kinerja berdasarkan hasil yang diinginkan. Ciri-ciri dari gaya kepemimpinan transaksional, yang pertama, berhubungan antara pemimpin dan anggota tim bersifat kontraktual. Artinya ada kontrak di dalam antara pegawai dan pemimpin tersebut. Yang kedua, kinerja yang baik diberi penghargaan. Jika terjadi kesalahan akan diberi hukuman. Nah, yang ketiga, pemimpin memastikan semua anggotanya mengikuti aturan dan prosedur dari perusahaan tersebut. Selanjutnya, keunggulan dari gaya kepemimpinan ini, yang pertama, efektif untuk tugas-tugas yang jelas dan terstruktur. Yang kedua, memastikan target terpenuhi sesuai standar dari perusahaan tersebut. Nah, yang ketiga, menyederhanakan pengelolaan tim dalam organisasi besar. Selanjutnya, kekurangan dari gaya kepemimpinan ini, kurang fleksibel terhadap perubahan atau inovasi. Yang kedua, tidak memberi banyak ruang bagi
pengembangan individu. Yang ketiga, risiko karyawan hanya termotivasi karena insentif bukan komitmen. Contoh situasi ketika seseorang supervisor pabrik memantau produktivitas karyawan dan memberikan bonus jika target produksi tercapai, serta teguran jika target tidak tercapai. Selanjutnya, muncul pertanyaan, apakah ada gaya kepemimpinan terbaik? Jadi jawabannya tidak ada. Tidak ada satu gaya kepemimpinan yang paling sempurna atau cocok untuk semua situasi. Efektivitas gaya kepemimpinan tergantung kepada yang pertama, karakteristik dari anggota kelompok tersebut. Yang kedua, jenis tugas atau tujuan yang ingin dicapai dari perusahaan tersebut. Nah, yang ketiga, kondisi lingkungan atau organisasi dari perusahaan tersebut. Nah, pendekatan yang fleksibel seringkali lebih efektif di mana pemimpin menyesuaikan gaya mereka dengan kebutuhan dan tantangan yang ada.